Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Pada sesi kedua ini saya ingin menjelaskan tentang hukum orang atau pribadi, jadi lanjutan dan hukum keluarga dan perkawinan. Nah, dalam hukum orang kita mengenal dua hal penting. Yang pertama adalah kecakapan hukum, yakni kemampuan seseorang untuk memiliki hak dan menjalankan kewajiban hukumnya. Tidak semua orang otomatis dianggap sebagai orang yang cakap hukum. Misalnya ada anak di bawah umur atau orang yang sedang berada dalam pengampuan tidak memiliki kecakapan hukum penuh. Yang kedua adalah status hukum seperti status kewarganegaraan. Ya, ini biasanya kaitannya dalam keluarga. Jadi anak sah, anak keluar kawin, atau misalkan dan status keperdataan bebas, atau dalam perwalian misalnya. Nah, itu dua. Satu kecakapan hukum, yang kedua adalah status hukum. Selain itu, hukum orang juga membahas tentang soal awal dan akhir status sebagai subjek hukum. Jadi subjek hukum ini dimulai sejak dia lahir dan berakhir saat dia meninggal. Kemudian dalam beberapa kasus, hukum juga mengakui hak bagi janin yang masih dalam kandungan, misalnya dalam proses pewarisan. Nah, sekarang kita masuk ke hukum keluarga, karena tadi kita sudah belajar tentang bagaimana subjek hukumnya. Nah, hukum ke keluarga, jadi hukum keluarga sendiri, karena ini ada kaitannya dengan hukum keluarga dan perkawinan, ini merupakan bagian dari hukum perdata, seperti yang kita bahas pada sesi pertama kemarin. Nah, hukum keluarga ini mengatur hubungan hukum dalam lingkup keluarga, misalnya perkawinannya, perceraiannya, karena hubungan orang tua dan anak misalnya, atau antara wali dan perwalian, atau misalnya ada orang yang mau ngangkat anak. Nah, dalam konteks perkawinan ini Indonesia menganut sistem hukum yang unik karena sifatnya pluralis. Maksudnya bagaimana? Karena Indonesia ini ada beberapa dasar hukum yang dipakai, misalnya kitab undang-undang hukum perdata bagi non-muslim, atau KHI bagi umat Islam, atau misalnya dia pakainya Undang-Undang Nomor 1 1974, junto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang mana ini mengatur hal-hal pokok tentang perkawinan misalkan. Jadi itu contoh sebagai dasar hukumnya. Nah, prinsip utama dalam undang-undang perkawinan di Indonesia ini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal penting yang diatur adalah syarat dan rukun perkawinannya, apalagi batas usia minimal perkawinannya, kemudian pencatatan perkawinannya, hak dan kewajiban suami istri, kemudian perjanjian perkawinannya, dan prosedur ketika pasangan tadi suami istri ingin melakukan perceraian. Itu semuanya diatur dalam hukum keperdataan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti di sesi selanjutnya akan kita bahas pengembangan dari pembahasan kali ini.